Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang diambil dari Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka, dan orang ini pun mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi hal yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudnya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara, di dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12 ini, Yesus telah menyampaikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Seorang pemilik kebun menyewakan ladangnya kepada para penggarap. Tetapi saat ia mengutus hamba-hambanya untuk menagih hasilnya, mereka dipukuli bahkan dibunuh. Terakhir ia mengutus anaknya sendiri, tetapi mereka juga membunuhnya karena ingin menguasai warisannya. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Allah telah mengutus para nabi-nabinya, namun mereka ditolak oleh bangsa Israel. Untuk terakhir kalinya ia mengutus anaknya sendiri. Yesus juga ditolak dan dibunuh. Tetapi mereka tidak tahu bahwa yang ditolak justru menjadi batu penjuru, yaitu pusat dari karya keselamatan Allah. Pesan utama, saudara, janganlah kita mengeraskan hati terhadap kebenaran. Bila Tuhan sudah berkali-kali datang dan mengirimkan utusan-utusannya kepada saudara, dan puncaknya adalah Yesus sendiri, tapi karena penolakan kita, itu maka ada konsekuensi yang harus kita hadapi, itu akan membawa kepada penghakiman. Mari kita buka hati kita dan bersiaplah dalam pertobatan, sebab Yesus adalah dasar dari keselamatan kita manusia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pesan yang telah Kau sampaikan lewat firman-Mu ini, yang mengajarkan kami untuk bisa menerima keselamatan yang telah Kau berikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Tuhan, ubahlah setiap hati kami bila kami masih memiliki hati yang keras, dan lembutkanlah hati kami sehingga kami bisa menerima keselamatan dan kekekalan di dalam Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Amin. Demikianlah kisah hari ini, saudara. Saya harap saudara yang mendengarkannya merasa diberkati. Silakan tekan tombol like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.